Comeback, Setan Merah menang 3-1. Manchester United memetik kemenangan atas Hong Kong dalam tur pramusim ke Asia. Setan Merah berhasil comeback untuk menang menjadi 3-1. Hong Kong berhasil unggul lebih dahulu lewat gol dari Juninho. Namun MU berhasil membalikkan kedudukan berkat sepasang gol dari Chidobe dan juga satu gol dari Aiden Heaven. Kemenangan ini menutup rangkaian tur pramusim MU. Setan Merah akan melakukan tur pramusim di bulan Juli mendatang. Ancelotti ungkap alasan pilih latih Brasil daripada Italia. Carlo Ancelotti mengungkapkan alasan dirinya lebih memilih melatih timnas Brasil timbang negaranya yakni Italia. Mantan pelatih dari Real Madrid ini mengakui tim Samba sebagai negara terbaik di dunia dalam urusan sepak bola. Mereka adalah tim nasional terbaik di dunia. Bukan saya yang mengatakan itu, melainkan 5 bintang di kaos mereka, ujar dari Ancelotti. Copenhagen juara Piala Denmark, Cavendish raih double winner. Cavendish mengantarkan FC Copenhagen menjadi juara Piala Denmark 2024-2025. Bek timnas Indonesia itu menutup musim dengan torehan 2 gelar. Dan fans dari FC Copenhagen mengalu-alukan nama Cavendish setelah pertandingan. Mereka bertepuk tangan ketika Cavendish mengangkat trofi di depan tribun. Pertandingan ini memang menjadi laga terakhir Cavendish membela FC Copenhagen. Usia 18 tahun merantau, Di Maria pulang kampung ke Rosario. Selesai sudah petualangan Angel Di Maria di Eropa setelah hampir 2 dekade. Di Maria memutuskan kembali memperkuat klub masa kecilnya yakni Rosario Central. Tidak disebutkan berapa lama durasi kontraknya Di Maria bersama Rosario. Yang pasti Di Maria akan gabung begitu tugasnya membela Benfica di Piala Dunia antar klub 2025 selesai. Benfica sendiri tergabung di grup C bersama Bayern Munchen, Boca Juniors dan juga Auckland City. Celta Vigo gelar parade usai lolos ke Eropa musim depan. Celta Vigo tak meraih juara di musim ini, tetapi tetap mengadakan parade bus terbuka yang dihadiri oleh ribuan para fansnya. Los Celestes merayakan keberhasilannya tampil di ajang Eropa. Celta Vigo sendiri finish di urutan ke-7 klasemen La Liga, dan posisi tersebut membawa Celta Vigo dipastikan tampil di Liga Eropa musim depan. Celta Vigo pun untuk pertama kalinya dalam 8 tahun terakhir dapat tampil lagi di kompetisi Eropa. Meski tak memenangkan gelar, skuad dari Celta Vigo tetap antusias mengikuti parade keberhasilan mereka bermain di Eropa. Rafinha merasa dipercaya di Barcelona. Rafinha sangat bahagia kontraknya di Barcelona diperpanjang. Hal itu membuktikan bahwa Rafinha merasa dipercaya di Barcelona. Pemain asal Brasil itu jadi figur penting Barca di musim 2024-2025. Rafinha mampu membantu Blaugrana meraih 3 gelar yakni La Liga, Copa del Rey dan juga Piala Super Spanyol. Rafinha membuat total 34 gol dan juga 25 assist dari 56 pertandingan. Saya merasa sangat bahagia, klub telah menaruh kepercayaan kepada saya untuk kedua kalinya, ujar dari Rafinha. Manchester City janjikan kebangkitan di musim depan. Man City gagal total di musim 2024-2025. The Sky Blue berjanji menebusnya dengan banyak gelar di musim depan. Tak ada trofi mayor yang didapatkan oleh Man City pada musim 2024-2025. Pasukan dari Pep Guardiola harus menelan pil pahit, yakni gelar untuk pertama kalinya sejak 2016-2017. Chairman Man City yakni Kalon Kavila Al-Mubarak tak menampik timnya babak belur sepanjang musim kali ini. Meskipun begitu, dia menegaskan tekad timnya bangkit dan kembali meraih trofi untuk musim depan. Resmi, Real Madrid umumkan perekrutan dari Trent Alexander-Arnold. Spekulasi tentang masa depan dari Trent Alexander-Arnold di musim panas ini akhirnya terjawab. Bek Inggris itu secara resmi diperkenalkan sebagai pemain baru dari Real Madrid. Dalam pengumuman itu, Real Madrid juga menyatakan bahwa Trent Alexander-Arnold menandatangani kontrak jangka yang cukup panjang. Bek timnas Inggris itu mengikat diri dengan durasi 6 tahun, yang berarti ia membela Los Blancos hingga tahun 2031.
Transfer Trent Alexander-Arnold ke Madrid ternyata tidak gratis. Kabar mengejutkan datang dari Fabrizio Romano terkait transfer dari Trent Alexander-Arnold. Ternyata Real Madrid harus merogoh kocek untuk bisa menebus sang bek dari Liverpool, meski ia didatangkan dengan status bebas transfer. Liverpool akhirnya setuju melepas Trent Alexander-Arnold lebih awal dengan kompensasi 10 juta euro. Madrid diketahui dalam posisi terhimpit dan terpaksa membayar harga tersebut demi bisa tampil di Piala Dunia antar klub. Kekayaan 148 triliun rupiah, bos PSG Nasser Al-Khelaifi lebih suka bekerja di balik layar. Nasser Al-Khelaifi bukan sekedar nama besar di dunia sepak bola. Ia adalah sosok arsitek di balik kebangkitan PSG sebagai raksasa Eropa. Kekayaan pribadi diperkirakan mencapai 8 miliar euro atau sekitar 148 triliun rupiah untuk tahun 2025. Pada tahun 2011 ia diangkat sebagai chairman PSG di bawah naungan dari Qatar Sport Investment. Penunjukan ini mengubah klub yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi kekuatan baru di kancah sepak bola Eropa. Arsenal bakal beri kontrak baru kepada Gabriel. Arsenal tahu bahwa Gabriel Magalhaes jadi incaran klub-klub top Eropa, oleh karenanya Legender siap memagari Gabriel dengan kontrak yang baru. Gabriel sejatinya masih terikat kontrak sampai tahun 2027 dan saat ini Gabriel cuma mendapatkan 100.000 pounds per pekannya, jumlah yang terbilang kecil jika berbicara dengan kontribusinya. Dikutip dari BBC, proses negosiasi kini berjalan lancar dan Gabriel dalam waktu yang dekat akan segera menekan kontrak yang baru. Mantan Chelsea ragukan Liam Delap bisa talk chair di London Barat. Legenda Chelsea yakni Emmanuel Petit mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang transfer Liam Delap dalam bursa transfer musim panas ini. Mantan gelandang Arsenal dan Chelsea itu meragukan striker muda tersebut bisa sukses di Stamford Bridge. Petit mengingatkan soal kutukan posisi striker Chelsea dalam dekade terakhir, di mana banyak penyerang top gagal memenuhi harapan. Ia tidak yakin bahwa Delap punya profil yang tepat untuk bisa mematahkan kutukan striker di Chelsea itu di musim depan. MU terlalu cepat jual Lukaku. Romelu Lukaku kembali menjadi sorotan setelah membantu Napoli meraih Serie A musim ini. Mantan striker Manchester United itu mencetakkan 14 gol di Liga dan membuktikan bahwa ia masih menjadi ancaman serius di lini depan. Rio Ferdinand, legenda MU, angkat bicara mengenai performa Lukaku yang konsisten di Liga Italia. Menurutnya setan merah melakukan kesalahan besar dengan melepas sang striker terlalu cepat. Ferdinand bahkan menyebut MU gagal memanfaatkan kekuatan terbaik Lukaku saat masih berseragam setan merah. Liverpool umumkan Jeremy Frimpong. Raksasa Liverpool yakni menunjukkan keseriusannya di bursa transfer musim panas dengan memburu tanda tangan dari Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Pemain asal Belanda itu diproyeksikan menjadi suksesor dari Trent Alexander-Arnold di posisi bek kanan. Diketahui kini Liverpool resmi memperkenalkan Jeremy Frimpong. Liverpool dikabarkan harus merogoh kocek yang cukup dalam, yakni kisaran 35 juta euro. Florian Wirtz kian dekat ke Liverpool. Kabar bagus didapatkan fans Liverpool. Dares dikabarkan akan segera merampungkan transfer dari Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Liverpool kabarnya sudah melepas penawaran resmi kepada Leverkusen dan kedua klub ini terus berkomunikasi untuk bisa membahas detail transfer. Dikabarkan Leverkusen meminta harga 130 juta euro, namun saat ini masih didiskusikan dengan pihak manajemen. Dari Florian Wirtz sendiri, dia sudah siap terbang ke Inggris karena ia sudah mendapatkan kesepakatan pribadi dengan pihak Liverpool. Luis Diaz jadi alternatif Al Nassr andai Ronaldo pergi. Cristiano Ronaldo diisukan mau pergi dari Al Nassr. The Global Club mulai bergerak menyiapkan pengganti dan salah satu nama yang diincar adalah Luis Diaz. Al Nassr kini bersiap-siap mencari bintang baru andaikan Ronaldo benar-benar hengkang. Menukil laporan dari Mundo Deportivo, klub asal Riyadh itu mengincar winger Liverpool yakni Luis Diaz. Al Nassr sendiri bersedia mendatangkan Luis Diaz dari Liverpool seharga 85 juta euro. Pemain Kolombia itu memang masih terikat kontrak di Anfield hingga tahun 2027. Bruno Fernandes siap tinggalkan MU dan terima tawaran fantastis dari Al Hilal.
Masa depan dari Bruno Fernandes bersama MU kini tengah berada dalam ketidakpastian. Menurut Fabrizio Romano, Kapten Setan Merah itu dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran yang menggiurkan dari klub papan atas Arab Saudi yakni Al Hilal dan siap menggelontorkan dana demi bisa memboyong sang gelandang tersebut. Romano juga menyatakan bahwa perwakilan Fernandes diketahui telah mengadakan pertemuan dengan jajaran manajemen dari Al Hilal, berlangsung positif dan membahas kemungkinan transfer Fernandes menuju Saudi Pro League. Allegri resmi jadi pelatih baru AC Milan. AC Milan resmi mengumumkan Max Allegri sebagai pelatih baru. Allegri menggantikan Sergio Conceição yang telah resmi dipecat. Sky Sport melaporkan Allegri menyepakati kontrak 2 tahun alias hingga tahun 2027 dan ada opsi tambahan selama 1 tahun. Bayern Munchen incar penyerang Liverpool Cody Gakpo. Bayern Munchen dikabarkan mengalihkan perhatian ke penyerang Liverpool yakni Cody Gakpo sebagai opsi transfer di musim panas. Direktur olahraga Bayern yakni Max Alber dikabarkan merupakan pengagum berat dari Cody Gakpo sehingga menjadi alasan kuat mengapa sang pemain masuk ke dalam radar klub. Meski begitu, Liverpool diyakini hanya akan melepasnya dengan harga yang tinggi, jauh di atas biaya awal yang mencapai 44 juta euro saat memboyongnya dari PSV Eindhoven. Gagal didapatkan dalam MU kini kejar Osimhen lagi. Rencana transfer MU untuk memperkuat lini serang mereka mengalami perubahan. Setan Merah dikabarkan kini memfokuskan perhatian kepada Victor Osimhen dari Napoli setelah gagal mendatangkan Liam Delap. Menurut laporan dari Inapolista, MU dikabarkan telah melakukan kontak dengan pihak Napoli. Awalnya Napoli disebut membandrol Osimhen seharga 75 juta euro. Namun situasi berubah dan kabar terbaru menyebutkan Napoli kini bersedia melepas Osimhen dengan harga sekitar 40 juta euro saja. Ranking FIFA potensi poin yang bisa diraih Indonesia di bulan Juni. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan pada bulan Juni. Kalau meraih hasil bagus, Garuda akan mendapatkan banyak poin. Ada yang menang dalam 2 pertandingan tersebut, Indonesia akan mendapatkan total 36,95 poin. Kalau menang atas Cina, Indonesia akan menambah 15,05 poin. Sementara saat melawan Jepang, Indonesia mendapatkan 21,9 poin. Dengan tambahan poin maksimal, Indonesia bisa menembus poin 178,87 poin. Dengan begitu Indonesia akan bisa menembus posisi 120 besar FIFA.